Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-184. Kali ini terambil dari Injil Markus, melanjutkan pembacaan kita yang sebelumnya. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45 dengan judul perikop Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman yang sudah kita baca, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama duduk bersaat teduh saat ini, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau menyingkapkan segala hal yang terselubung Tuhan. Mungkin ada perkataan-perkataan Kristus yang sulit kami pahami. Celikan mata kami Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Seperti biasa, kebenaran firman yang kami sampaikan, yang saya sampaikan dalam hal ini, itu selalu bertautan dengan nas-nas atau perikop pembacaan sebelumnya. Jadi kalau seandainya saudara ada kelewatan, saudara boleh memulai kembali dari belakang ya. Terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau seri pendalaman Alkitab di channel ini, saudara boleh buka playlist kita dan di sana ada lengkap dari perikop 1
sampai hari ini perikop 184. Mari kita bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Markus 10 ayat 35 sampai 45 ini merupakan perikop yang paling penting. Bisa dikatakan yang terpenting. Untuk kita memahami pola kepemimpinan Kristus atau pola kepemimpinan di dalam kerajaan Allah. Bahkan para ahli perjanjian baru menyebut ayat Markus 10 ayat 45 yang kita baca pada bagian terakhir itu ya. Yang dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani itu adalah esensi. Ayat kunci dari Injil Markus. Yesus menyatakan dirinya sebagai hamba. Karena seluruh isi dari Injil Markus itu adalah berbicara soal Yesus menjadi hamba yang melayani, bukan dilayani. Ya. Perikop ini jadi bukan hanya berbicara tentang Yakobus dan Yohanes yang haus akan jabatan. Tapi lebih dalam lagi, Markus itu sedang memperlihatkan benturan antara pemerintahan kepemimpinan secara duniawi, di mana secara duniawi selalu memandang kepada kebesaran, kemuliaan, tetapi cara kerajaan Allah memandang kebesaran dan kemuliaan itu tentu bertolak belakang. Nah, mari kita lihat dengan lebih mendalam, saudaraku ya. Yesus di perikop sebelumnya, kalau saudara mendengarkan di pekan yang lalu ya, baru saja selesai berbicara soal penderitaannya. Ia berbicara soal salib. Ia berbicara soal kematian dan juga kebangkitannya. Dan belum selesai dengan suasana itu, tiba-tiba Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ini malah meminta jabatan kepada Yesus. Seolah-olah mereka berkata gini loh dalam bahasa sehari-harinya ya. Yesus, kalau nanti Yesus menjadi raja, atau guru, kalau nanti guru menjadi raja, kami ingin menjadi orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan. Kami ingin jadi menteri lah, istilahnya seperti itu. Bahasa halusnya kayak zaman sekarang ya. Nah, ironi inilah yang sedang ditunjukkan oleh Injil Markus kepada kita semua, saudaraku ya. Sebelumnya Yesus berbicara mengenai pengorbanan, tapi kenapa tiba-tiba murid-muridnya malah memikirkan soal kedudukan? Di pekan yang lalu kita sudah membahas ya bahwa latar belakang budaya Yahudi. Di zaman Yesus, orang Yahudi itu sedang menanti-nantikan yang namanya Mesias. Dan mereka berpikir Mesias itu bukanlah juru selamat seperti apa yang kita tangkap hari ini sebagai jemaat perjanjian baru. Kita tahu bahwa Yesus datang menjadi juru selamat yang menebus dosa umat manusia, yang menyelamatkan kita. Ya, menebus itu nanti kita akan pelajari juga ada di dalam perikop ini. Bahasa aslinya menebus itu apa sih ya. Tapi mereka beranggapan bahwa Mesias itu bicara soal raja secara politis. Seorang pemimpin secara fisik yang memulihkan kerajaan Israel seperti di masa jayanya di era Raja Daud, Raja Salomo. Mereka pengen itu dipulihkan dan mereka berkeyakinan kalau Mesias datang, lah pasti kerajaan Israel akan bangkit kembali. Jadi otomatis mereka membayangkan di dalam kerajaan itu pasti ada posisi pemerintahan, ada pembesar kerajaan, ada kursi kehormatan. Dan mereka yakin suatu saat nanti segera Yesus masuk Yerusalem untuk naik ke tahta. Waduh, saudara ya. Mereka tidak memahami memang Yesus akan naik tapi tidak ke tahta. Yesus akan naik ke atas kayu salib. Itu yang tidak masuk dalam pikiran mereka. Saudara ya. Mereka berekspektasi Yesus akan menjadi raja secara politik. Tetapi sebenarnya Yesus justru datang menjadi seorang hamba untuk menebus dosa umat manusia dan naik di atas kayu salib untuk mati menanggung segala pelanggaran kita.
Bagian pertama di sini dikatakan, Guru, kami harap engkau mengabulkan permintaan kami. Saudaraku ya, saudara lihat pada bagian-bagian pertama, bagian-bagian awal, ya, pada ayat 35 itu ya, Guru, kami harap engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kalimat ini menarik karena Yakobus dan Yohanes tidak langsung menyatakan atau menyebut permintaannya. Jadi mereka lebih dahulu meminta persetujuan. Ya, mirip kayak anak kecil yang ngomong begini, Ayah, janji ya jangan marah. Padahal permintaan mereka berdua ini permintaan yang besar, saudaraku ya. Jadi kadang kita ini manusia terkadang lebih ingin Tuhan menyetujui keinginan kita daripada bertanya, Tuhan apa kehendakmu? Tapi kita ya secara manusiawi seringkali jujur aja dalam doa-doa. Saudara, yang paling saudara utamakan adalah aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Walaupun suara saya kurang bagus, saudara bisa menangkap maksudnya. Kita banyak kali mengutarakan permintaan kita, termasuk saya. Jujur ya, kita jarang bertanya atau berkata kepada Tuhan, Tuhan apa kehendakmu atas hidupku? Apa yang ingin engkau kerjakan melalui hidupku? Tapi ya itu tadi, kayak lagu Doraemon tadi, permintaan kita ini mau itu banyak banget, saudaraku ya. Manusia ya selalu memikirkan apa yang jadi keinginannya semata, saudaraku ya. Duduk di sebelah kanan dan kirimu, itu permintaan Yakobus dan juga Yohanes. Saudara tentu kurang memahami ya bagi orang awam ya, maksudnya apa duduk di sebelah kanan dan kiri. Kadang saya juga dulu waktu awal-awal belajar kebenaran firman Tuhan, saya berpikir bahwa permintaan ini bicara soal sorga nanti ya. Saya juga salah tangkap ini dulunya ya. Ketika mereka meminta duduk di sebelah kanan dan kiri, saya berpikir oh mungkin nanti kalau di sorga mereka minta duduk di sebelah Yesus di dalam kerajaan sorga nanti, memerintah duduk di kanan dan di kiri. Ternyata enggak. Ya, mereka berpikirnya literally memang Yesus akan menjadi raja dan mereka meminta duduk dan di kiri dan di kanan Yesus. Bagi kita orang modern ini terdengar biasa. Namun tahukah saudara, dalam budaya Timur Tengah, dalam budaya Timur yang kuno zaman dulu ya, tempat duduk di kanan dan di kiri raja itu adalah posisi tertinggi, itu posisi penting ya. Mazmur 110 ayat 1 berkata apa? Duduklah di sebelah kananku. Sebelah kanan itu melambangkan kehormatan, kuasa, dan otoritas. Sementara sebelah kiri itu bicara posisi kedua. Artinya mereka meminta, kalau Yesus nomor 1, mereka meminta menjadi orang nomor 2 dan orang nomor 3 di dalam kerajaan Mesias. Karena mereka berpikir sebentar lagi Yesus jadi raja nih. Mereka minta kedudukan. Nah, bagaimana mungkin Yakobus dan Yohanes berani meminta? Apa alasannya? Apa yang melatar belakangi? Ternyata di dalam Matius 20 itu disebut ada tambahan informasi ya. Kalau saudara membaca, silahkan saudara baca dalam Matius 20 itu. Ada ibu mereka juga ikut datang. Nah, dan ibu mereka tuh menyebut tradisi menyebut bahwa Salome itu kemungkinan masih memiliki hubungan keluarga dengan Maria. Ya, ibu lahiriah dari Yesus. Karena kalau benar demikian, justru permintaan itu kan sangat syarat sekali dengan yang namanya praktek nepotisme zaman sekarang, saudaraku ya. Mentang-mentang ada ibunya di situ dan masih ada hubungan darah dengan Maria, ibu lahiriah dari Yesus. Mereka lantas berani meminta jabatan penting. Ini nepotisme, saudaraku ya. Mirip dengan zaman sekarang. Betapa mudahnya manusia memakai kedekatan, relasi, koneksi untuk memperoleh jabatan. Persis seperti kebanyakan kita. Zaman sekarang apa sih? Semua itu serba diselesaikan dengan orang-orang penting yang kita kenal. Saudaraku ya, itu namanya koneksi, kedekatan, atau keluarga.
pengen ngurus ini dan itu dan sebagainya, pengen masuk sekolah itu dan lain sebagainya, pengen masuk bekerja di situ dan lain sebagainya. Kita semua butuh itu, kedekatan, relasi, dan koneksi untuk memperoleh jabatan. Bagian yang keempat, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kata Yesus. Ini adalah satu kalimat yang menyedihkan. Mereka mengira Yesus sedang membahas soal tahta. Padahal Yesus sedang bicara tentang sebentar lagi aku akan naik. Bukan tahta, tetapi ke atas kayu salib. Dapatkah kamu meminta cawan yang aku minum? Nah, di sini muncul bahasa Yahudi yang sulit dipahami, saudaraku ya. Ketika Yesus berbicara soal dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Cawan itu apa sih, saudaraku? Apa itu cawan? Di dalam perjanjian lama, cawan itu sering menjadi lambang nasib seseorang yang diberikan oleh Allah. Kadang berkat, tetapi lebih sering cawan itu bicara hukuman ya. Cawan murka Allah contohnya. Ya, ketika Yesus berkata cawan yang harus kuminum, ia sedang menunjuk kepada seluruh penderitaan yang akan ditanggungnya. Ya. Dan pada puncaknya di Taman Getsemani, saudara pernah membaca ketika Yesus berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi cawan itu bukan gelas. Cawan itu adalah jalan penderitaan yang sudah ditentukan untuk digenapi Yesus, saudaraku ya. Lalu dijawab oleh kedua muridnya ini, Yakobus dan Yohanes, dengan pedenya, dengan percaya dirinya berkata. Bahkan mereka berkata dengan sekaligus, saudaraku ya, kami dapat. Mereka belum tahu bahwa ketika mereka berkata seperti itu, sebentar lagi, beberapa hari lagi, semua murid itu akan tunggang langgang melarikan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ya, seringkali ketika kita merasa iman kita kuat, justru itu semua terjadi ketika ujian itu belum datang, saudaraku ya. Ketika ujian datang, apakah engkau tetap merasa kuat? Belum tentu. Murid-murid percaya diri. Ya, Petrus pun dengan berani membela Yesus, berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, takut juga ternyata, saudaraku ya. Yang kedua, yang tadi cawan, yang kedua itu baptisan. Yesus berkata bahwa ia akan dibaptis juga. Dan kamu tidak akan mampu menanggung cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima, yang harus kuterima. Apa maksudnya? Itu bukan baptisan air yang sedang ia bicarakan. Dalam bahasa Yunani, baptisan itu berakar dari kata baptizo yang artinya ditenggelamkan sepenuhnya. Makanya baptisan itu yang paling alkitabiah tentunya yang sepenuhnya ditenggelamkan ke dalam air ya. Yang artinya Yesus bicara soal ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam penderitaan, dalam penghinaan, dan dalam kematian. Makanya kalau saudara dibaptis, ya esensinya ini setelah ini setelah saudara sudah menerima keselamatan dalam Yesus, dikatakan kamu dibaptis dan menjadi satu di dalam kematian Kristus. Itu adalah pengajaran Rasul Paulus yang berkata bahwa ketika kita dibaptis di dalam kematiannya. Artinya kita menjadi satu di dalam kematian yang pertama, kemudian kita akan keluar dari air yang melambangkan kebangkitan. Jadi orang yang mengalami kematian bersama dengan Kristus akan dibangkitkan bersama-sama juga dengan Kristus. Itu pengharapannya, saudaraku ya. Dan pengharapan itu ialah ya dan amin. Lalu Yesus berkata, itu bukan hakku memberikannya. Ya, jadi memang perkataan ini seringkali digunakan oleh orang-orang di luar sana untuk menyerang keilahian Yesus. Tapi kita lihat konteksnya dulu, bukan hakku memberikannya. Kok Yesus tidak merasa berhak? Lalu siapa yang berhak memberikannya? Apakah Bapa? Berarti Bapa lebih besar daripada Yesus. Tapi lihat konteksnya. Yesus tidak sedang berbicara soal natur. Dia sebagai Tuhan.
dalam hal ini yang mengatur segalanya, tapi dia sedang menyatakan dirinya sebagai anak manusia di sini. Konteksnya ia adalah Mesias yang taat untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Ia sedang berbicara mengenai fungsinya dalam karya penyelamatan, bukan mengenai hakikat atau naturnya, saudaraku ya. Jadi ini selaras dengan Yohanes 5 ayat 19 dan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, di mana anak dengan sukarela merendahkan diri dan taat kepada kehendak Bapa. Jadi perhatikan di sini ya. Nah, setelah kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes, menyatakan permintaan, murid-murid yang lain marah. Pertanyaannya, mengapa mereka marah? Bukan karena mereka rendah hati. Mereka marah itu kemungkinan besar mereka juga ingin jabatan itu. Mereka pengen juga dapat jatah. Ya, beberapa ayat ke belakang mereka kan pernah rebutan ya, siapa yang terbesar. Ya. Bedanya di sini Yakobus dan Yohanes lebih duluan ngajuin lamaran. Mereka pengen jadi orang nomor 2 dan 3, artinya orang di kiri dan sebelah kanan tahta dari Yesus. Nah, di sini Yesus baru mengajarkan sesuatu yang penting ya mengenai pemerintahan di dunia ini. Bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Kita setuju dalam hal ini, saudaraku ya. Pada masa itu Yesus sedang berbicara soal sistem pemerintahan Romawi. Di dalam kekaisaran Romawi, para penguasa menunjukkan kebesarannya dengan apa, saudara? Kekuasaan, gelar, pasukan, penghormatan, pajak, dominasi. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak orang yang melayani dia. Nah, saya juga takut ini yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan. Tapi semoga jangan sampai terjadi ada hierarki yang seperti ini. Ya, ini adalah cara dunia memandang pemerintahan sekuler atau pemerintahan raja-raja, pemerintah-pemerintah bangsa melakukan susunan atau punya susunan hierarki seperti ini berdasarkan kekuasaan, gelar, pasukan, penghormatan dan sebagainya, saudaraku ya. Dan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Dia mengoreksi konsep ini. Dalam kerajaan Allah, hal ini tidak berlaku. Ya, jadi bukan yang punya otoritas, kita kan juga kadang seperti itu ya. Kita melabeli orang itu kelihatannya rohani, wah, dari gelarnya semakin tinggi titelnya, terutama dia adalah sarjana, kemudian juga magister, kemudian juga doktor di bidang teologi. Seakan-akan dia punya kekuasaan yang tinggi dan saudara akan menaruh hormat kepada orang. Ya boleh-boleh saja menaruh hormat. Tapi teladanilah yang baik-baik. Teladanilah bagaimana ia mengikuti Kristus. Tapi semuanya itu bukanlah acuan. Bukanlah acuan kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Yesus malah mengajarkan kerajaan Allah berbeda. Kalau di dunia berkata, besar itu artinya banyak dilayani. Semakin besar seseorang, semakin banyak yang melayani dia. Betul? Tetapi Yesus berkata, semakin besar engkau, justru engkau akan semakin banyak melayani. Ya, wajar kan kalau orang yang besar di dunia ini, bos aja kan tinggal suruh-suruh. Zaman dulu ya tinggal menjentikan jari atau apa. Mau minta minum, mau minta makan, mau minta apapun itu tinggal memberikan kode-kode aja. Itu adalah orang yang besar di dunia ini. Dia dilayani. Tapi kalau orang yang besar di dalam Tuhan, saudara yang harus banyak melayani. Nah, ada dua kata yang digunakan oleh Yesus di sini ya, saudaraku ya. Dua kata yang digunakan di sini apa? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayanmu itu menggunakan kata diakonos yang artinya pelayan, orang yang aktif melayani. Kemudian bagian yang kedua, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan kata hamba di sini menggunakan kata doulos yang artinya budak. Budak itu adalah seseorang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri.
tidak punya hak atas warisan juga. Itu budak, saudaraku ya. Yesus sengaja memakai kata yang lebih keras dan lebih kasar. Artinya, seorang pemimpin di dalam kekristenan bukan bos, tetapi doulos, hamba, budak. Maka saudara, mentalitas ini yang harus kita revolusi dalam diri kita. Jangan merasa dalam pelayanan di gereja, mulai merasa sudah jadi gembala senior, mulai merendahkan pengerja yang tidak sesuai, mulai disindir-sindir di atas di mimbar maksud saya. Mulai ada sentimen pribadi, lalu dibicarakan, diomongin yang jelek-jelek. Itu namanya pemimpin baperan yang pakai otoritasnya untuk menjatuhkan, bukan menjadi pemimpin yang memberikan estafet. Kalau pemimpin menjadikan estafet itu seperti Yesus. Dia mengajarkan segala sesuatu, dia mengutus mereka melayani. Lah kalau pemimpin sekuler di dunia ini kan selalu pengen jadi ujung tombak ya. Pernahkah ada pemimpin di dalam gereja yang memberikan kesempatan bagi pelayan-pelayan yang lain? Ini kuserahkan estafet, kamu jadi ujung tombak. Ya biasanya akan diserahkan kepada anaknya. Sekali lagi, praktek nepotisme tuh banyak juga terjadi di gereja. Ada banyak anak-anak hamba Tuhan yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi pemimpin, tapi dipaksa karena bapaknya yang ngerintis. Betul? Padahal anaknya tidak siap. Tidak dipanggil untuk melayani juga, bahkan mungkin tidak dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Tapi dipaksa karena ya bapaknya yang ngerintis. Makanya, saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara nggak akan diangkat. Saudara lihatlah, siapa namanya di dalam perjanjian lama itu, seorang nabi yang bernama Samuel. Mana aja dia dianggap oleh Imam Eli. Ya, semua yang melayani tentu adalah anak-anak Imam Eli yang diutamakannya, dapat persembahan yang enak-enak. Tapi seseorang yang dipilih oleh Tuhan, seperti Samuel, nantinya dengan sendirinya juga akan diangkat oleh Tuhan. Nah, saudaraku jangan ambisius juga dengan kepemimpinan. Kalau memang saudara dipanggil untuk menjadi pemimpin ya, nanti Tuhan akan panggil, Tuhan akan angkat. Raja Daud aja harus meninggalkan kerajaannya, dia gak mau perang untuk memperebutkan tahta dengan anaknya Absalom. Dia juga harus dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Tapi apa yang memang Tuhan sudah tentukan bagi Daud, akan ia terima pada waktunya. Maka saudara tidak usah ngoyo, tidak usah sampai perang gara-gara jabatan. Banyak orang kan seperti itu ya, berdebat gara-gara pemerintahan di gereja, tidak suka lalu keluar dari gereja, mendirikan gereja lain. Ya itu sah-sah saja, tetapi saya mau bilang, mari janganlah gereja Kristen tuh kayak gitu, hanya bicara seperti perusahaan yang pengen rebut-rebutan kekuasaan. Itu artinya saudara sudah salah memandang pemerintahan dalam gereja. Mari pemimpin-pemimpin juga dalam gereja bertobat. Jangan selalu ingin jadi ujung tombak, tapi serahkanlah estafet itu, berikan kesempatan anak-anak rohanimu. Bahkan yang mungkin bukan anak darah dagingmu sendiri untuk melayani. Kalau engkau lihat dia berpotensi, kau lihat dia seorang hamba yang baik, angkat dia saja menjadi suksesor, menjadi pelanjut pelayanan itu. Kalau dia terlihat lebih murni, dia terlihat lebih baik, kenapa tidak? Biar engkau tidak bersalah di hadapan Tuhan Allah. Kita tuh harus jujur aja sekarang. Ya, jangan sampai seseorang yang tidak patut memimpin suatu gereja, menggembalakan suatu gereja, nanti aneh-aneh saudaraku ya. Banyak yang saya lihat aneh-aneh gara-gara ya kerajaan dalam gereja, mereka rebutan aset lah. Ada yang sampai ngeluarin pistol lah gara-gara perdebatan-perdebatan, keributan maksud saya. Itu tercatat di dalam sejarah ya. Dan bahkan masuk di dalam berita gara-gara rebutan kekuasaan. Mari kita koreksi hati kita sendirilah, saudaraku ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalimat ini sangat mengejutkan ya, karena di dalam Daniel 7 itu digambarkan anak manusia itu akan menerima kemuliaan, kerajaan, penyembahan. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk melayani. Yang kedua apa? Dia menjadi
Tebusan, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini kata tebusan ini yang harus kita breakdown. Kata tebusan itu berakar dari bahasa Yunani litron, yang artinya harga yang dibayar. Ya, harga yang dibayar untuk membebaskan budak. Saudara perlu memahami bahwa di dalam dunia Romawi di masa lalu, saudaraku ya, budak itu bisa ditebus. Jadi kalau saudara tertarik untuk menebus seorang budak, mengambil dia, saudara harus membayar dengan istilah litron, yang artinya harga yang dibayar untuk menebus budak. Dan Yesus berkata, aku adalah harga itu, aku adalah litron, menjadi tebusan. Dia sedang bicara soal salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita dari apa? Dari kutuk dosa. Dia membayar kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Hari ini dunia masih mengejar kursi. Orang rela menjatuhkan teman, orang rela menyuap, memfitnah demi jabatan, apalagi di masa-masa politik. Ketika ada seorang yang punya elektabilitas bagus, akhirnya dicari-cari kesalahan, diberitakan fitnah sana sini. Saya sampai muak dengan berita-berita ya saudaraku ya, dengan politik-politik yang kotor seperti itu. Tapi itulah faktanya, orang berebutan kekuasaan di dunia ini seperti itu, menghalalkan segala cara. Tapi bukan dalam pelayanan. Saya berharap jangan sampai di dalam gereja semua itu terjadi. Orang berebut menjadi anggota majelis, menjadi pengurus, pemimpin pujian, pendeta senior. Rebutan, ada kubu A, kubu B, mulai menggosip, mulai menyebarkan fitnah, mulai membicarakan di belakang. Karena apa? Karena saling iri. Pengen jadi yang paling hebat, rebutan. Kalau tidak dikasih jabatan tersinggung. Kalau dikasih jabatan tidak setia, jadi omongan. Banyak orang kan seperti itu ya. Banyak orang seperti itu. Ketika ngelihat orang melayani dalam satu majelis gereja, dia iri, dia omongin di belakang, bla. Tapi ketika dia ditunjuk menjadi anggota majelis dalam gereja, dianya tidak kompeten. Itu kan banyak terjadi ya. Lalu terus ngapain kalian rebutan kekuasaan kalau tidak punya hati untuk melayani? Karena kunci untuk menjadi seorang hamba pelayan itu ya itu tadi, doulos dan juga diakonos. Punya hati seorang budak yang ini katanya sangat ini ya, doulos itu kata yang sangat kasar. Budak itu sangat kasar, tidak punya hak atas dirinya sendiri. Jadi apapun yang disuruh tuannya dia harus lakukan. Itu budak. Dia harus siap sedia. Tidak peduli kamu lagi sakit, tidak peduli kamu lagi mencret atau apapun juga. Kalau disuruh tuanmu mengerjakan suatu, kerjakan. Kamu tidak punya hak atas dirimu sendiri. Itu budak. Memang dia harus takluk sepenuhnya kepada perintah tuannya. Inilah yang diajarkan Yesus tentang menjadi hamba. Ada enggak saudara yang menjadi anggota majelis atau menjadi anggota diakon penatua di gereja punya mental seperti ini? Enggak, banyak kali ya. Ketika sedikit ditegur langsung tersinggung, baper. Itu bukan budak namanya. Budak gak ada mental gitu. Budak gak ada berasa harga diri sama sekali. Orang berlomba-lomba pengen pamer jabatan. Dia berpikir karena jabatan ini aku patut menjadi diakon. Karena punya jabatan ini aku patut jadi penatua. Tapi bukan itu kepatutannya di dalam kerajaan Tuhan. Justru engkau merendahkan hati. Engkau bersedia. Engkau rela. Jadi pelayanan itu bukan panggung ya. Pelayanan sejati adalah salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Pemimpin Kristen itu harus berbeda. Bukan yang paling dihormati, tetapi yang paling rela berkorban. Makanya dalam sejarah kekristenan dan juga dalam sejarah pengikut Kristus ada seorang tokoh yang bernama Suster Teresa ya. Bunda Teresa itu sangat terkenal karena dia justru paling banyak berkorban dan melayani di lapangan. Inilah bentuk daripada
kepemimpinan yang sejati itu seperti itu. Saya percaya ada banyak orang, ada banyak bunda-bunda Teresa yang lainnya di luar sana yang bahkan tidak terekspos oleh kamera, oleh berita. Mungkin mereka hanya melayani 1-2 orang, tapi mereka melakukan dengan setia. Mungkin mereka hanya memenangkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, tapi mereka setia melakukannya. Tidak pernah ada yang tahu. Ya, tidak pernah ada yang tahu. Tetapi Tuhan yang tersembunyi, Dia tahu semuanya. Saudaraku ya, Tuhan yang tersembunyi yang sama juga tahu motif yang ada di dalam hatimu. Makanya mari kita mulai dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, saudaraku. Bukan berapa banyak orang melayani saudara yang paling penting, tetapi berapa banyak orang yang telah saudara layani dan saudara bawa untuk mengenal Kristus. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menutup kebenaran firman Tuhan atau pengajaran kita kali ini dengan satu paragraf yang sangat indah. Ya, satu kalimat yang sangat indah, saudaraku ya. Yesus tidak menghapus keinginan manusia untuk menjadi besar. Ia hanya ingin mengubah jalan menuju kebesaran itu. Dunia berkata, naiklah setinggi mungkin agar semua orang melayanimu. Tetapi Yesus berkata, rendahkanlah dirimu sedalam mungkin agar engkau dapat melayani sebanyak mungkin. Itulah kebesaran sejati di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah mengajar kami. Terima kasih karena Kau berbicara. Terima kasih karena Kau menyatakan isi hati-Mu yang boleh mencelikan kami, membuat kami mengerti dan paham bahwa yang Kau inginkan Tuhan adalah hati seorang hamba. Hati yang rela dididik, diajar. Hati yang rela dibentuk dan diproses. Hati yang tahan melalui segala pencobaan dan tetap setia sampai pada kesudahannya. Berikanlah kami hati yang seperti itu Tuhan. Bukan hati yang ingin jadi besar, yang ingin memerintah, yang ingin jadi bos. Tapi biarlah kami ditegur dan kami boleh meluruskan motivasi hati kami. Agar kami boleh mengambil bagian di dalam penderitaan-Mu Tuhan. Meminum cawan-Mu, dibaptis dalam kematian-Mu. Itulah bagian kami menjadi pengikut-pengikut Engkau. Hidup dalam penderitaan sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.